likes to talk about. Doesn't mean that every square foot of this planet is haunted. Did you grow up here? Yo, kembali lagi dengan saya Joe bersama asisten saya Jun. Seperti biasa, asisten saya akan menceritakan film. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria bernama James, yang baru saja mendapatkan video dari internet. Video tersebut memperlihatkan orang yang sedang melakukan perjalanan ke hutan pada tahun 1993, dan dinyatakan menghilang. Di mana salah satu mahasiswa tersebut adalah saudara kandung James yang tak pernah kembali saat ini. Hutan tersebut bernama Black Hills, di mana hutan tersebut diyakini angker, bersama Lisa kekasihnya dan dua sahabatnya yang merupakan sepasang sejoli. Ada Peter dan Ashley. Mereka berempat merencanakan ke hutan tersebut, berharap saudaranya James masih hidup atau setidaknya dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Karena tak ingin mengulangi hal yang sama, maka James mempersiapkan beberapa peralatan canggih untuk digunakan di hutan nanti. Beralih ke James dan temannya, mereka berangkat menuju ke hutan itu, sekaligus menemui orang yang mengupload video tersebut, tanpa berpikir lama bahwa petualangan ini akan membuatnya kesulitan pada hal-hal yang tak pernah dilalui sebelumnya. Sampailah mereka di lokasi orang yang memposting video tersebut. Tempatnya tidak jauh dari hutan itu. Ada Len dan Talia, pasangan kekasih yang menemukan kaset rekaman video dan mempostingnya ke internet, di mana Len dan Talia ingin memperlihatkan ke James dan berharap saudaranya masih hidup. Tibalah mereka di depan jalan masuk hutan, namun mereka turun berjalan kaki karena mobil tak bisa lewat. Sepanjang perjalanan, Len yang besar di sana menceritakan sejarah Black Hills yang katanya dikuasai oleh penyihir Blair, di mana semua orang tidak percaya kalau hilangnya kakak James dan kedua temannya diakibatkan oleh hal-hal goib. Tapi karena James dan teman-temannya orang kota yang tak percaya hal mistis, mereka malah tertawa saat mendengar Len bercerita. Selanjutnya mereka beristirahat, dan sampailah mereka di depan hutan Black Hills. Di sini terlihat papan peringatan bertuliskan dilarang masuk pada malam hari, tapi karena niat pertama mau berkemah di situ, James dan teman-temannya tetap masuk dan menghiraukan peringatan tersebut. Berjalan melalui rerumputan sampailah mereka di sungai kecil yang memisahkan daratan luar dengan hutan Black Hills. Mereka lalu membuka sepatunya dan berjalan menyeberangi sungai, di mana Ashley tak sengaja kepincut batu runcing yang membuat kakinya terluka tapi tetap melanjutkan perjalanan. Sore pun menjelang malam, mereka lalu mendirikan tenda dengan alat seadanya. Peter sempat kesulitan mendirikan tendanya. Di situ Lisa dan James menerbangkan drone yang mereka bawa untuk melihat suasana dari atas, di mana hutan Black Hills dikelilingi pohon-pohon tinggi, sehingga cukup sulit untuk meninjau permukaan termasuk posisi mereka. Malam pun tiba. James dan teman-teman terlihat sedang membakar makanan. Di waktu yang sama Len kembali bercerita mengenai asal-usul kenapa hutan ini dianggap angker. Dulu ada seorang wanita bernama Like the World. Dia dituduh sebagai penyihir. Warga pun menghabisi dan mengikatnya di atas pohon dengan kaki dan tangan yang diikat dengan batu besar sehingga membuat kaki dan tangan memanjang. Waktu berlalu, adegan pun kembali ke hutan untuk melihat jasad Ellie. Namun ternyata sudah tidak ada dan dipastikan sudah diterkam binatang. Sejak saat itulah muncul cerita soal kutukan Ellie tentang hutan itu, yang siapa saja melihat langsung ke arah penampakan sosok Ellie maka orang tersebut akan mati karena ketakutan. Sehingga satu-satunya cara agar bisa selamat adalah dengan membelakangi atau menutup mata seperti orang yang berdiri di pojokan rekaman tersebut. Ketika sudah semakin larut malam, semua orang sudah tertidur nyenyak. James dikejutkan dengan suara geresekan di luar tenda. Saat James keluar, Kalia mengatakan ingin izin pipis, sekitar 10 menit yang lalu dan belum kembali sampai saat itu. Sehingga James dengan baik hati mau menemani Talia mencarinya. Tiba-tiba Len muncul, membuat semua kaget dan mereka penasaran dengan suara yang sebelumnya muncul sama seperti James, namun tidak terlihat apa-apa di luar sana. Keesokan pagi mereka semua dikagetkan dengan pemandangan simbol aneh, terpasang tepat di sekeliling tenda, namun yang tidak kalah aneh adalah waktu memperlihatkan jam 2 siang, padahal mereka baru saja bangun pagi. James dan teman pun bertindak untuk kembali setelah merasa bahwa mereka tidak siap untuk hal seperti ini. Pada saat di perjalanan, Peter tak sengaja melihat tali seperti yang dipakai pada simbol aneh sebelumnya.
di mana Talia dan Len mengaku jika dia berdualah dalang dari simbol aneh tersebut, sesuai apa yang dilihat dari rekaman videonya. Maksudnya adalah agar James dan teman-teman kembali, di mana Len dan Talia ternyata ketakutan sesudah mendengar suara aneh malam itu, karena malu jika harus izin pulang duluan. Len dan Talia pun membuat simbol-simbol tersebut agar James dan temannya bisa segera kembali. Dan ternyata Len dan Talia belum pernah sama sekali masuk di hutan Black Hills, yang berarti mereka belum pernah mendapatkan kasetnya, dan apa yang ia posting di internet bukanlah hasil temuan melainkan mengambil dari link lain lalu diupload ke channel YouTube pribadi dia, dan alasan dia ikut adalah hanya untuk kebutuhan konten saja, karena takut pergi ke hutan berdua, sehingga Len dan Talia memanfaatkan James yang kehilangan saudaranya agar mau masuk hutan ini beramai-ramai. Len dan Talia pun diusir dari kelompok dan disuruh untuk kembali duluan saja. Sementara James nampak kecewa karena harapan untuk mendapatkan saudaranya ternyata nihil. Tapi sisi baiknya adalah mereka sekarang sudah tidak takut dengan hutan angker dan hal mistis, karena jika itu nyata pasti itu ulah Len dan Talia. James dan teman-teman pun berjalan pulang berdasarkan petunjuk dari GPS. Seketika mereka tersesat dan setelah berputar-putar di tempat yang sama, yang mana setelah berjalan berkilo-kilometer mereka ternyata berakhir di lokasi yang sama, yaitu tempat mereka mendirikan tenda. Karena luka di kaki Ashley semakin parah, Peter pun mendirikan tenda dan menyuruhnya untuk istirahat. Yang ketika sedang membuka perbannya, tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak dalam kulitnya, entah apa itu. James dan Lisa pun menerbangkan drone lebih tinggi untuk melihat ulang jalan kembali. Namun hanya pepohonan saja yang terlihat tanpa ada jalan setapak atau aliran sungai. Ketika sedang mencoba untuk menerbangkan lebih tinggi, drone pun tiba-tiba error dan terjatuh. Malam tiba, James dan Lisa berada di dalam tenda menjaga Ashley yang sedang demam akibat lukanya infeksi. Peter pun keluar pipis sambil mencari kayu bakar, yang ketika dalam perjalanan kembali ke tenda muncul suara wanita tertawa. Seperti ini suaranya. Peter pun langsung lari terbirit-birit setelah menyaksikan penampakan yang muncul. Di saat sudah berlari jauh, tiba-tiba Peter jatuh lalu tertimpa pohon. Detik-detik ini Peter tidak bisa berbuat apa-apa ketika sosok tersebut menyeretnya, membuat Peter menjadi orang yang pertama hilang dari kelompok itu. James kedatangan Len dan Talia dengan kondisi yang lesuh dan kusam. Mereka mengatakan sudah 5 hari tersesat di dalam hutan ini, padahal mereka berdua baru saja tadi siang berpisah dari kelompok. Talia yang kelaparan dan ketakutan pun memilih untuk bertahan bersama dengan James dan teman-teman. Sementara yang lain bersikeras untuk terus bergerak supaya bisa secepatnya keluar dari hutan tersebut. Keesokan harinya tepat jam 7 pagi saat alarm berbunyi, James dan Lisa cukup dibuat heran dengan kondisi yang masih gelap. Tak hanya itu, di luar tenda sudah banyak simbol-simbol yang terbentuk secara alami dan jelas bukanlah perbuatan Len dan Talia. Ashley panik tak terkendali karena ingin cepat pergi, sementara Ashley panik karena James yang menghilang. Ashley yang menemukan rambut yang terdapat pada salah satu simbol menyerupai tubuh manusia tersebut, di mana ketika Ashley marah dan mematahkan simbolnya, tubuh Talia langsung ikut patah dan tewas saat itu juga, sehingga simbol-simbol itu berfungsi seperti boneka santet atau boneka voodoo, di mana hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan profesi sebagai penyihir. Mereka pun larinya, yang akhirnya membuat mereka bertiga terpisah satu sama lain. Beruntung James dan Lisa adalah pasangan kekasih memiliki perasaan yang kuat satu sama lain sehingga mereka berdua bisa bertemu kembali. Sementara Ashley, dia justru menemukan drone yang tersangkut di atas pohon. Ashley naik untuk mengambilnya, di mana ketika sedang manjat, hal itu membuat Ashley terjatuh dan tamatlah riwayatnya. Tersisa James dan Lisa yang sedang berjalan. Mereka menemukan sebuah rumah tua yang sama persis dengan yang ada dalam video, di mana James meyakini jika saudaranya berada di dalam rumah tua tersebut. Karena Lisa takut sehingga James masuk sendirian. Satu persatu ruangan pun dilewati hingga sampailah di sebuah kamar loteng yang kondisi dindingnya bolong sehingga terlihat cahaya dari luar. Saat itulah pintu tiba-tiba tertutup disusul dengan lampu senter yang mati dan menyaksikanlah sosok membahana.
Kembali ke Lisa yang ada di luar lagi hujan deras memtusukkan untuk masuk ke dalam menyusul James tak kunjung keluar. Berbeda dengan James pergi ke lantai atas sedang Lisa justru masuk ke dalam ruang bawah tanah yang kondisinya sangat menyeramkan. Diduga Lisa kembali bertemu dengan Len yang terlihat sangat berbeda dengan kondisi terakhir saat bertemu, karena memang Len sudah 1 tahun berada di sana, yang bagi Lisa hanya beberapa jam saja sejak terakhir mereka bertemu. Terlalu lama terjebak di sini membuat Len meyakini jika sang penyihir penguasa tempat ini menginginkan tumbal. Len pun memukuli Lisa hingga pingsan dan menyeret tubuhnya ke dalam sebuah lubang di bawah lantai. Saat Lisa sadar ia menemukan terowongan kecil yang arahnya belum tahu kemana. Tak punya pilihan lain, Lisa pun menelusuri terowongan tersebut. Hingga keluar dari situ, Lisa juga menemukan sebuah pisau. Sehingga ketika Len datang, Lisa bisa langsung menusuk Len hingga tewas. Kembali Lisa pergi menyusul James, kemudian terdengar suara wanita. Dengan cepat Lisa naik ke loteng mengunci dirinya dari dalam walau ini sia-sia saja karena penyihir jelas tidak akan kesulitan. Tak disangka James muncul dengan cara yang cukup mengejutkan yang membuat Lisa kaget. Tak lama muncullah cahaya terang dari luar. Saat itu pula si penyihir datang dan berhasil mendobrak pintunya yang ketika sedang panik James pun ingat dengan kata-kata Len untuk berdiri di sudut ruangan dan jangan pernah melihat langsung ke arahnya. James tiba-tiba mendengar suara saudaranya dan memutuskan untuk berbalik. Tiba-tiba penyihir berhasil mempengaruhi pikiran James. Setelah mendengar suara saudaranya, tersisa Lisa yang masih hidup dan tidak bisa keluar dari rumah itu dengan cara membalikan kamera untuk melihat posisi si penyihir tanpa harus melihatnya secara langsung. Perlahan demi perlahan dia pun meletakkan kakinya ke belakang yang tanpa diduga terdengar suara James yang memanggil-manggil namanya. Tamat. Ending yang sangat membingungkan. Pelajaran bisa dipetik adalah jangan mudah percaya dengan orang yang baru Anda kenal. Dan sampai di sini saja jumpa kita kali ini. Salam JAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.